Assalamualaikum semuanya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dini Rahmatun Nur Aini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai barisan dan deret aritmatika dan geometri. Oke, yang pertama yaitu pengertian barisan dan deret aritmatika. Jadi, barisan aritmatika merupakan suatu barisan di mana nilai pada masing-masing sukunya diperoleh dari suku sebelumnya lewat penjumlahan atau pengurangan dengan suatu bilangan B. Kemudian, pengertian deret aritmatika merupakan suatu penjumlahan dari anggota-anggota sebuah barisan. Nah, selanjutnya rumus barisan dan deret aritmatika, yaitu ada rumus ke N, rumus beda, dan rumus jumlah suku ke N. Jadi rumus ke N yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B, dan rumus beda yaitu B sama dengan UN dikurang UN min 1. Oke adik-adik, sekarang kita masuk ke contoh soal barisan dan deret aritmatika. Di sini kakak mempunyai contoh yang pertama, yaitu diketahui suatu barisan aritmatika yang terdiri dari 2, 5, 8, 11, 14 sampai dengan UN. Tentukan rumus suku ke N dalam barisan aritmatika tersebut. Nah, jadi dalam soal ini kita disuruh menentukan rumus suku ke N dalam barisan aritmatika ini. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita menulis barisan yang telah diketahui. Berarti kan barisannya 2, 5, 8, 11, 14. Nah, kemudian kita menentukan nilai A dan B-nya. Ingat, nilai A itu apa sih? Nilai A adalah suku pertama. Nah, berarti kita lihat suku pertama di sini apa sih? Nah, suku pertamanya berarti 2. Nah, kemudian kita cari B-nya. B itu apa? B itu adalah beda. Beda dari seluruh keseluruhan ini adalah 3. Nah, kemudian kan di sini dibilangnya tentukan rumus suku ke N. Nah, adik-adik sudah paham kan? Sudah tahu kalau rumus baris aritmatika itu kan UN sama dengan A plus N dikurang 1 dikali B. Nah, di sini kan kita sudah mempunyai semuanya, sudah diketahui semuanya kan, A-nya berapa, B-nya berapa. Nah, kita langsung masukkan saja adik-adik. Nah, berarti UN sama dengan A-nya berapa? A-nya 2 ditambah dengan N dikurang 1, B-nya berapa? B-nya 3. Nah, kemudian UN sama dengan 2 ditambah, nah ini kita kali seperti biasa. Nah, N kali 3 berarti 3N. Nah, min 1 dikali 3 berarti min 3. Nah, UN sama dengan 3N dikurang 3. Nah, 2-nya ini pindah haluan atau pindah arah, berarti kan menjadi dari plus berarti menjadi min. Jadi min 2. Nah, berarti UN sama dengan 3N dikurang 1. Nah, jadi kita menemukan jawabannya untuk contoh pertama adalah jawabannya adalah A. Nah, jadi rumus suku ke N dalam baris aritmatika ini adalah UN sama dengan 3N kurang 1. Seperti itu adik-adik. Nah, selanjutnya kakak mempunyai contoh soal cerita nih. Nah, sekelompok burung terbang di udara dengan formasi membentuk
deret aritmatika sebagai berikut. Baris pertama terdiri 1 ekor burung, baris kedua terdiri 3 ekor burung, baris ketiga terdiri 5 ekor burung, baris keempat terdiri 7 ekor burung. Jika jumlah barisan dalam formasi tersebut ada 10, tentukan jumlah semua burung yang ada di dalam kelompok tersebut. Nah, seperti biasa, kita menulis dulu barisan aritmatika yang diketahui. Kita lihat di sini. Di sini baris aritmatikanya yang pertama yaitu terdiri dari 1 ekor burung. Nah, berarti 1, terus yang kemudian 3, yang selanjutnya 5, dan selanjutnya lagi itu 7. Nah, kemudian berikutnya kalau kita sudah menulis barisan aritmatikanya, selanjutnya kita menentukan nilai A dan B-nya lagi. Nah, ingat A itu apa? A itu adalah suku pertama. Jadi suku pertamanya di sini adalah 1. Nah, kemudian B. B ini apa? B ini adalah beda. Bedanya berapa dari setiap barisan deret aritmatika ini? Yaitu 2. Nah, kemudian kita menentukan N-nya. N-nya di sini apa sih? Nah, lihat ya adik-adik, di sini N-nya adalah, nah, jika jumlah baris dalam formasi tersebut ada 10, nah berarti N-nya ini adalah 10, yaitu suku ke N. Nah, berarti suku ke N-nya adalah 10, berarti N-nya 10. Nah, kemudian kan yang ingin ditanyakan adalah baris ke-10. Ingat ya, ketika ada kata jumlah, adik-adik menggunakan rumus SN sama dengan N per 2 buka kurung 2A ditambah N dikurang 1 dikali B tutup kurung. Nah, sampai di sini kan kalian sudah paham. Nah, di sini kita sudah mempunyai semua anggotanya. Kita tinggal masukkan ke rumus ini. Nah, berarti kan SN sama dengan N-nya berapa? N-nya 10 per 2. Nah, kemudian 2 dikali A-nya berapa? A-nya 1 ditambah dengan N-nya berapa? N-nya 10 dikurang dengan 1. Jangan lupa kurungnya ya. Nah, kemudian B-nya berapa? B-nya 2. Nah, sekarang kita bisa hitung seperti perhitungan biasa. 10 bagi 2, 5. 2 kali 1, 2. Ditambah dengan 10 kurang 1, 9. 9 dikali 2. Nah, kemudian 5. 2 ditambah 9 kali 2, 18. Nah, kemudian 5 buka kurung 2 tambah 18 berapa? 20. Nah, kemudian 5 dikali 20 berapa? 100. Nah, berarti kita menemukan jawaban dari jumlah semua burung yang ada dalam kelompok tersebut adalah 100. Gitu adik-adik. Jadi jawabannya adalah A. Paham kan? Kemudian pengertian dari barisan dan deret geometri. Barisan geometri adalah barisan yang memenuhi sifat hasil bagi sebuah suku dengan suku sebelumnya berurutan bernilai konstanta. Nah, kemudian pengertian deret geometri bisa diartikan sebagai jumlah dari n suku pertama pada sebuah barisan geometri. Nah, kita masuk ke rumus barisan dan deret geometri. Jadi di sini rumusnya ada UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Dan di mana rumus rasio atau R sama dengan UN bagi UN min 1. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya.
Nah, sekarang adik-adik kita masuk ke contoh baris dan deret dalam geometri. Nah, di sini kakak mempunyai contoh soal. Soal yang pertama yaitu diketahui baris bilangan 8, 4, 2, 1. Rumus suku ke N baris tersebut adalah, nah berarti dalam soal ini kita disuruh menentukan rumus ke N dalam baris bilangan tersebut. Nah, pertama yang kita harus lakukan apa? Pertama yang harus kita lakukan adalah kita menulis dulu baris bilangan yang telah diketahui, berarti 8, 4, 2, 1. Nah, kemudian kita menentukan A-nya. A-nya itu apa sih? Ayo, siapa yang masih ingat A itu apa? A itu adalah suku pertama. Nah, kemudian yang kita berarti suku pertamanya apa? Suku pertamanya berarti 8. Nah, kemudian R itu apa? R itu rasio. Jadi, cara mencari rasio yaitu dibagi saja suku kedua dengan suku pertama atau suku ketiga dibagi dengan suku kedua. Nah, di sini kan kakak punya suku keduanya 4, suku pertamanya 8. Nah, berarti kakak bisa tulis 4 bagi 8. Nah, kemudian bisa juga suku ketiga dibagi suku kedua, berarti 2 dibagi dengan 4. Nah, hasil dari keduanya ini kan sama, yaitu 1/2. Nah, kemudian yang ditanyakan yaitu rumus suku ke N, di mana kita sudah memenuhi rumus suku ke N dari baris geometri. Nah, pasti kan kalian sudah tahu tuh, seperti yang dijelaskan di depan tadi, itu kan rumus suku ke N sebuah baris geometri kan UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Nah, rumus ini yang harus kalian ingat ya adik-adik untuk mengerjakan atau untuk mencari suku baris geometri. Nah, jadi kita tinggal masukkanlah apa yang kita sudah ketahui, angka-angka yang kita sudah ketahui di atas ini, kita tinggal masukkan ke rumus ini. UN sama dengan A-nya berapa? A-nya 8 dikali R-nya berapa? R-nya 1/2 N kurang 1. Nah, kita ubah menjadi, kalau sudah kayak gini, kita ubah menjadi bilangan pangkat. Nah, bilangan pangkat terendah dari 8 kan adalah 2/3 dikali dengan, nah ini juga kita ubah ke bentuk pangkat, berarti kan 2/-1. Dipangkatkan lagi dengan N dikurang 1. Nah, ada bilangan pangkat yang dipangkatkan lagi, berarti kan pangkatnya harus dikali toh. Nah, berarti hasilnya 2/3 dikali 2 min N ditambah 1. Nah, kalau pangkatnya sudah kayak gini, kita tinggal tambah saja pangkatnya, berarti kan 2/3 ditambah min N ditambah 1. Nah, berarti kan hasilnya 2 min N ditambah 4. Nah, begitu adik-adik. Berarti kita menemukan hasilnya apa di sini? Hasilnya yaitu nih C. Berarti kita menemukan rumus suku ke N dari baris bilangan tersebut adalah 2 min N ditambah 4. Begitu adik-adik. Oke, contoh soal yang kedua yaitu masih dalam baris dan deret geometri. Diberikan sebuah deret geometri sebagai berikut: 3 ditambah 6 ditambah 12 ditambah sampai seterusnya. Tentukan jumlah 7 suku pertama dari deret tersebut. Nah, kalau contoh soal seperti ini bagaimana sih cara kerjanya? Nah, masih sama. Yang pertama kita lakukan adalah menulis dulu urutan dari deret yang sudah
ketahui. Berarti kan 3 ditambah 6 ditambah 12. Nah kan, terus ditambah sampai dengan seterusnya. Nah kemudian kita tentukan dulu A-nya. A-nya berapa? A itu apa? A tadi itu nilai awal. Nilai awalnya itu apa? Yaitu 3. Nah kemudian kita cari R-nya. R itu apa? Rasio. Bagaimana cara mencari rasio? Ayo coba siapa yang masih ingat. Nah mencari rasio itu bisa dengan membagi suku kedua dengan suku pertama. Nah, kakak di sini mempunyai suku keduanya 6. Berarti 6 dibagi dengan suku pertamanya adalah 3. Berarti sama dengan 2. Nah, dan kakak mempunyai N-nya itu berapa? N-nya itu ini. Tentukan jumlah 7 suku pertama. Nah, berarti N-nya adalah 7. Nah, kemudian karena yang ditanya adalah jumlah, berarti adik-adik ingat ya, harus menggunakan rumus. Nih, kalau dalam geometri, rumusnya SN sama dengan A RN dikurang 1 per R dikurang 1. Nah, ini rumus yang kalian harus ingat ya untuk mencari jumlah suku bila rasionya itu lebih dari 1. Nah, ini kan rasionya 2, berarti lebih dari 1 kan. Berarti kalian harus menggunakan cara ini. Nah, kemudian karena kita sudah mengetahui rumusnya, kita sudah mengetahui anggota-anggotanya, berarti kita tinggal masukkan saja ke rumus. Berarti SN of 3. Nah, R-nya berapa? R-nya 2. 2 pangkat N berapa? 7 dikurang 1. Nah, kemudian dibagi dengan 2 dikurang 1. Berarti kan sama dengan 3 dikali dengan 2 pangkat 7 itu berapa? 128 dikurang 1. Nah, 2 kurang 1 sama dengan 1. Nah, kemudian 128 dikurang 1 berarti hasilnya 127. Nah, 3 dikali 127 sama dengan 381. Nah, inilah hasilnya. Hasilnya adalah B. Gitu adik-adik. Paham kan? Oke adik-adik, sekian yang dapat kakak sampaikan untuk kalian. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum dan bye-bye.